Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah perusahaan Anda akan mengikuti pameran. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan. Atasan Anda menugaskan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka ada yang setipe dengan Anda, ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? A. Memperagakan produk yang berkualitas di etalase agar banyak yang tertarik. B. Membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan tempat duduk dan lain-lain. C. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. D. Membuat konsep stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. E. Membuat stand sesederhana mungkin sebagai bentuk partisipasi. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban mengandung skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah kreativitas dan inovasi. Dengan indikasinya adalah 1. Sifat keterbaruan. 2. Sifat optimal adalah hasil yang dicapai lebih cepat pencapaiannya. 3. Kelebihan tertentu jika dibandingkan dengan yang lama. 4. Berani mencoba mengerjakan suatu rutinitas dengan cara yang berbeda. Baik, untuk soal ini akan saya susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 1, jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 2, jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 3, jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 4, jika Anda memilih opsi D maka skor Anda adalah 5 yang paling tinggi. Akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi, 4 dan 5, opsinya C dan D. Yang pertama, selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. Yang skor 5, membuat konsep stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Yang pertama pertanyaannya kita kembalikan kepada kata kerja operasional. Kata kerja operasionalnya yaitu untuk menarik pengunjung. Yang Anda lakukan adalah, yang pertama, Anda harus berstrategi untuk membuat stand-nya dulu terlebih dahulu supaya menarik. Langkah pertama. Dan setelah stand-nya berdiri, kokoh, menarik pengunjung untuk datang, maka langkah kedua adalah selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. Baik, ini adalah langkah kedua. Baik, dapat dipahami? Sudah begitu jelas ya di sini, tidak usah dijelaskan terlalu panjang. Artinya, opsi yang paling tepat adalah D. Maka indikator soal ini adalah menciptakan ide baru, unik, dan menarik dengan konsep stand Anda yang akan membuat orang penasaran untuk mengunjungi. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya.
Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda bekerja di sebuah restoran. Pekerjaan Anda seorang waiters. Pada saat menu dihidangkan untuk tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda, pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil Anda dan komplain jika tadi dia minta agar menu yang dia pesan dibikin tidak pedas sama sekali. Maka sikap Anda adalah A. Meminta maaf dan langsung menu baru sesuai pesanan. B. Minta maaf dan mohon untuk sedikit menunggu agar dibuatkan yang baru. C. Melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak. D. Minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. E. Minta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah orientasi pada pelayanan. Indikasinya adalah selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak, biasakan tidak menunda-nunda pekerjaan. Baik, untuk soal ini akan saya susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda adalah 5. Maka akan kita bandingkan dari 2 skor yang paling tinggi. Yang pertama adalah 4 dan 5. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah sama-sama minta maaf. Baik, kita garis bawahi minta maaf. Yang kedua adalah meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Yang kedua adalah melapor pada bagian dapur. Ingat, Anda sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, mungkin Anda adalah seorang pelayan. Kurir itu adalah kebanyakan pada soal TKP menempatkan pelayan dan kurir itu sebagai orang ketiga. Artinya dia diberikan mandat dan diberikan juga tanggung jawab. Mandat itu artinya itu dia diberikan perintah dan dia juga diberikan pekerjaan. Baik, untuk soal ini sudah jelas pelayan sama dengan orang ketiga, ya. Jadi, untuk soal seperti ini, maka yang harus dilakukan apabila Anda berada di posisi ini yaitu melaporkan pada bagian dapur, karena Anda tidak tahu yang salah yaitu apakah bagian dapur atau sekeluarga yang sedang memesan makanan, karena kedudukan Anda hanya bekerja di sebuah restoran. Baik, dapat dipahami sampai situ? Artinya kedudukan Anda sebagai orang ketiga.
Harus dicari dulu siapa yang salah dan siapa yang benar dengan cara yang baik karena Anda adalah pelayan, artinya Anda meminta maaf dan melaporkan kepada bagian dapur. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah karena masih dalam masa percobaan, gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda biasanya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari karena Anda merupakan karyawan baru pada sebuah perusahaan. Kondisi ini membuat kesulitan pada Anda. Belum lagi setiap minggunya pacar Anda sering mengajak untuk nonton. Kondisi ini diperburuk lagi. Anda termasuk orang yang lumayan boros sehingga terkadang pengeluaran Anda lebih besar daripada pemasukannya. Sikap Anda adalah A. Berusaha sekuat tenaga untuk berhemat agar gaji cukup untuk tiap bulan. B. Mengurangi aktivitas nonton bersama pacar Anda dan nonton televisi saja yang murah. C. Menghemat pengeluaran dan membeli hal yang dibutuhkan saja. D. Membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. E. Berhemat dan menabung setiap habis gajian. Baik, diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Baik, untuk soal ini topiknya adalah kemampuan mengendalikan diri dengan indikasi yaitu 1. Selalu berpikir terbuka. 2. Memiliki kedewasaan bersikap. 3. Senang berinteraksi dan memiliki interaksi sosial yang baik. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik. 5. Memiliki second opinion atau cadangan pilihan agar terhindar dari emosi yang merusak. Dan selanjutnya adalah selalu memiliki metode pengendalian diri yang baik. Baik, untuk soal ini akan saya susun dari opsi yang paling memiliki skor yang paling rendah. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan bahwa jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi D maka skor Anda adalah 5. Akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi. Yang pertama adalah E. Berhemat dan menabung setiap habis gajian. Selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. Baik, di sini dua-duanya hampir memiliki jawaban yang tepat. Artinya kalau seseorang tidak mampu untuk membedakan secara real, maka skornya akan tertukar. Maka jawabannya akan tertukar. Baik. Di sini kita analisis yang pertama adalah berhemat dan menabung. Bisa berhemat dan menabung, bisa. Tetapi yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. Artinya Anda diminta untuk berupaya pemasukan dan pengeluaran sama dengan terencana.
Baik, jadi dapat diartikan yang harus Anda buat pertama kali adalah membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan, artinya pemasukan dan pengeluaran sama dengan terencana. Untuk memecahkan soal seperti ini, apapun nanti bentuk soalnya, maka yang harus dilakukan adalah menganalisis atau memprogram dulu apa yang harus Anda lakukan untuk kedepannya supaya hal ini dapat ditanggulangi dengan baik. Artinya, ketika masa gajian Anda atau dalam kurun waktu tertentu Anda memiliki gaji yang sangat pas-pasan, Anda dapat merencanakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Jadi, tidak besar pasak daripada tiang. Bisa dimasukkan untuk kondisi apapun yang mengenai hal atau perihal mengenai keuangan. Baik, demikian penjelasan dari kami. Artinya, untuk soal ini yang paling tepat adalah opsi D. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti. Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas negeri. Namun, setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda, berkali-kali mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan. Sedangkan Anda sendiri lebih suka bekerja yang bebas tanpa harus diatur orang dan bekerja yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya. Maka sikap Anda adalah A. Mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat Anda untuk berwirausaha. B. Meminta orang tua mau mendukung keinginan Anda. C. Meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. D. Tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukainya dan sesuai dengan passion Anda. E. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Baik, diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Baik, untuk soal ini topiknya adalah semangat berprestasi. Dengan indikasi soal adalah gemar belajar untuk hal-hal baru, memiliki pikiran terbuka, selalu berpikiran positif, dan selalu memenangkan sesuatu dengan cepat karena prestasi tanpa KKN sama sekali. Baik, untuk soal ini akan disusun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan 5. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 5. Baik, kemungkinan akan banyak tertukar antara opsi D dan E. Mengapa? Karena di sini pasti akan banyak juga yang melihat kata kerja operasionalnya tetap fokus. Baik, dengan keinginan karena Anda menyukai dan sesuai dengan passion Anda. Akan saya berbagi sedikit untuk menyelesaikan materi seperti ini. Yang harus Anda lakukan ketika menemukan soal dalam bentuk seperti ini adalah Anda harus memantapkan diri untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan keinginan Anda, fokus, dan apapun hasilnya, Anda telah fokus dan memantapkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Artinya, keluarga Anda hanya butuh pembuktian Anda, hasil Anda. Sekarang pertanyaannya,
Kalau hasilnya memang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, atau dikatakan Anda gagal melakukan hal itu, tetapi minimalnya keluarga Anda sudah melihat kesungguhan Anda dalam menjalani proses melakukan bisnis tersebut. Baik, dapat dipahami. Terus, kenapa di sini fokus tetapi merupakan skor kedua tertinggi? Karena di sini ada kata memantapkan. Di sini arti kata memantapkan diri. Di sini artinya ingin membuktikan kepada keluarganya bahwa dia bisa melakukan ini. Jadi bukan hanya niat, bukan hanya keinginan saja, tetapi dia membuktikan bahwa dia berkeinginan sungguh-sungguh melakukan hal ini. Baik, dapat dipahami ya. Kalau yang ini tetap fokus, mungkin dia tidak menjelaskan kepada keluarga atau keluarga tidak merasa teryakinkan. Tetapi untuk opsi E, keluarga akan teryakinkan dengan apa yang dia lakukan. Dapat dipahami? Baik, indikator dari soal ini adalah ingin mencoba hal-hal baru untuk hal positif, giat dan tekun dalam memantapkan diri secara fokus, maka sukses akan menghampiri. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah pada saat siang itu restoran sedang ramai. Anda sebagai juru masak di sebuah restoran itu. Ketika sedang sibuk, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara, karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Sikap Anda adalah A. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara, karena tidak ada yang bisa mengantar. B. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarnya. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. E. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkan sendiri. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah profesionalisme bekerja, maka indikasinya adalah 1. Mempunyai performa kerja yang kontinu atau terus-menerus. 2. Mampu mengerjakan tugas-tugas rutinnya dengan baik tanpa bosan. 3. Tetap menjaga kualitas pekerjaan. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi C maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi. Baik, untuk skor 4, yaitu D, meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. Untuk skor 5,
menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Baik, di sini dalam soal ini tidak dijelaskan kedudukan saudara Anda, apakah dia akan naik pesawat atau dia hanya ke bandara. Jadi, di sini kedua jawaban ini sebenarnya masih ambigu. Tidak ada yang menyatakan saudara Anda apakah harus naik pesawat atau dia hanya datang ke bandara untuk keperluan apapun itu. Jadi, di sini opsinya sebenarnya dua-duanya benar, hanya yang dititik beratkan dalam hal ini adalah Anda yang bekerja di restoran ini, bukan saudara Anda yang telat untuk naik pesawat atau datang ke bandara. Jadi, opsinya adalah yang C, kita bandingkan dengan yang D, meminta saudara Anda untuk menunggu. Apabila kedudukan saudara Anda akan naik pesawat, tentu tidak bisa menunggu. Tetapi, di sini saudara Anda disuruh menunggu. Baik, untuk opsi C, menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Kalau untuk opsi ini menunjukkan sesuatu tindakan yang efisien. Baik, jadi untuk soal seperti ini, maka jawaban yang paling tepatnya adalah C. Dengan indikasi soal adalah profesionalisme saat bekerja, yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang harus didahulukan, berkomitmen terhadap profesi, tetap harus fokus dalam pekerjaan yang Anda lakukan saat itu. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.